Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Dr. Ade Imam Muslim, SPD, SAKP, MSI, selaku dosen mata kuliah perpajakan. Perkenalkan, nama saya Zahra Fitriani Nugraha dengan NPM C1024-068, kelas AKB. Dalam presentasi ini, saya akan membahas beberapa hal utama. Yang pertama ada definisi pajak, yang kedua ada ciri khas pajak, yang ketiga ada fungsi pajak, yang keempat ada asas-asas pemungutan pajak, yang kelima ada penggolongan pajak, yang keenam ada dasar hukum pemungutan pajak, yang ketujuh ada sistem pemungutan pajak, dan yang terakhir ada inti persoalan pajak. Yang pertama ada definisi pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Pasal 1 Ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib dari orang pribadi atau badan kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk membiayai kepentingan negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini sejalan dengan definisi menurut Profesor Dr. Ahmad Soemito yang menyatakan pajak sebagai iuran rakyat yang dapat dipaksakan untuk membayar pengeluaran umum negara. Selanjutnya ada ciri khas pajak. Pajak bersifat memaksa dan diatur undang-undang, berlaku untuk umum, tanpa diskriminasi, serta tidak memberikan imbalan langsung. Pemungutannya tidak memberikan imbal balik langsung kepada wajib pajak dan dilakukan dengan sistem self-assessment, tapi tetap diawasi oleh pemerintah. Selain itu, ada juga sistem official assessment dan withholding system pada pajak tertentu. Tujuan akhirnya adalah untuk kepentingan negara, masyarakat, dan pemerataan pendapatan. Lalu selanjutnya ada fungsi pajak. Yang pertama ada fungsi anggaran, berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluarannya. Kedua ada fungsi mengatur, pemerintah menggunakan pajak untuk mengatur kebijakan sosial dan ekonomi. Dan yang terakhir ada fungsi redistribusi pendapatan, yaitu pajak membiayai kepentingan umum, pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ada asas pemungutan pajak. Yang pertama ada asas domisili. Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang tinggal di dalam negeri, baik dari dalam maupun luar negeri. Dan yang kedua ada asas sumber. Negara berhak memungut pajak atas penghasilan dari wilayahnya tanpa melihat domisili wajib pajak. Dan yang terakhir ada asas kebangsaan, yaitu pajak dikenakan berdasarkan kebangsaan suatu negara. Selanjutnya ada penggolongan pajak. Yang pertama ada menurut golongannya, yang dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pajak langsung, yaitu ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan. Contohnya seperti pajak penghasilan. Yang kedua ada pajak tidak langsung, yaitu beban pajaknya bisa dialihkan kepada orang lain. Contohnya seperti pajak pertambahan nilai atau PPN. Dan yang kedua ada menurut sifatnya, dibagi menjadi dua. Pajak subjektif berdasarkan keadaan subjek pajak, misalnya PPh juga. Yang kedua ada pajak objektif berdasarkan objek pajaknya tanpa melihat siapa yang membayar. Contohnya pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah. Dan yang terakhir ada menurut lembaga pemungutannya, yang dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pajak pusat, yaitu dipungut di pemerintah pusat untuk membiayai
ada Undang-Undang Penagihan Pajak, dan yang terakhir ada Undang-Undang Pengadilan Pajak. Selanjutnya ada sistem pemungutan pajak, terbagi menjadi 3. Yang pertama ada official assessment system, yaitu pajak ditentukan oleh Fiskus, wajib pajak pasif. Ciri-cirinya seperti Fiskus, tentukan pajak, wajib pajak pasif, utang pajak setelah ada ketetapan. Dan yang kedua ada self assessment system, di mana wajib pajak menghitung, membayar, dan melapor sendiri pajaknya. Pemerintah hanya mengawasi. Dan yang terakhir ada withholding system, yaitu pajak dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga, bukan oleh Fiskus maupun wajib pajak langsung. Yang paling banyak dipakai di Indonesia adalah self assessment, di mana wajib pajak menghitung, membayar, dan melapor sendiri, sementara Fiskus hanya melakukan pengawasan. Selanjutnya ada inti persoalan pajak. Inti persoalan pajak terletak pada siapa yang wajib membayar pajak atau subjek pajak, dan berapa jumlah pajak yang harus dibayar atau pajak berutang yang ditentukan oleh objek pajak, tarif, dan dasar pengenaan pajak. Sistem pemungutan di Indonesia menekankan tanggung jawab wajib pajak melalui mekanisme self-assessment dengan pengawasan pemerintah atau Fiskus. Demikian presentasi dari saya tentang